Oke teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan tentang medan magnet. Ini adalah kita mau membahas tentang gaya Lorentz ya. Karena gaya Lorentz cukup panjang, kita bagi dua bagian ya teman-teman. Ini adalah bagian yang pertama untuk gaya Lorentz pada kawat dan pada muatan bergerak ya. Untuk gaya Lorentz teman-teman bisa bayangkan secara kaidah tangan kanan yang mungkin pastinya sudah pernah dapat waktu kelas 9 ya teman-teman. Oke, kita akan bahas bagian ini dengan Kak Vino di sini. Ya. Jadi gaya Lorentz itu adalah gaya yang dialami suatu kawat berarus dalam suatu medan magnet. Ada kaidah tangan kanan ya, untuk gaya Lorentz itu jempol atau ibu jari itu akan menyatakan arah arus atau arah V, tergantung nanti soalnya disediakan yang mana. Sedangkan kalau di sini keempat jari yang dibuka itu menyatakan arah medan magnet atau B, dan arah bukaan telapak tangan itu menyatakan arah gaya Lorentz. Jadi gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian gaya Lorentz ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah pada kawat lurus berarus seperti ini. Jadi kalau di antara medan magnet diletakkan sebuah kawat dengan arus, maka gaya Lorentz-nya juga bisa kita cari dengan rumus F sama dengan B dikalikan I dikalikan L dikalikan sin theta, di mana theta adalah sudut apit terkecil antara arus dengan medan magnet ya, seperti itu. Kita coba di soal ini. Sebuah kawat sepanjang 2 meter dialiri arus 50 ampere, lalu kawat diletakkan dalam medan magnetik homogen 0,03 Tesla yang membentuk 30 derajat terhadap kawat. Hitung gaya yang bekerja pada kawat. Oke ya, jadi kita gunakan rumus ini. Nah, kita tahu bahwa L-nya adalah 2 meter, I-nya itu 50 ampere, lalu B-nya adalah 0,03 Tesla, dan kemudian sudut yang dibentuk adalah 30 derajat. Jadi kita tinggal masukkan rumus gayanya adalah B dikalikan I dikalikan L dikalikan sin 30 derajat. Ya, kita masukkan 0,03 dikalikan 50 itu berarti berapa? 6 ya teman-teman. 0,03 dikalikan 5 itu 0,15 dikalikan 10 berarti 1,5, lalu kemudian dikali 2 dikali setengah. Jadi kita dapatkan 1,5 Newton. Seperti itu. Ya, jadi cukup simpel teman-teman untuk rumus ini ya. Kemudian nih, suatu medan magnet 50 mili Tesla menghasilkan gaya 50 mili Newton. Ya, kita data dulu aja. Kita punya medan magnet 50 mili Tesla, berarti 50 dikalikan 10 pangkat minus 3 Tesla menghasilkan gaya F 40 kalikan 10 pangkat minus 3 Newton pada seutas kawat yang panjangnya 0,2 meter dengan arah tegak lurus, berarti sudutnya adalah 90 derajat. Yang ditanyakan adalah arusnya berapa. Ya, teman-teman tinggal gunakan rumus ini ya. Jadi kalau mencari arus, mestinya tinggal F dibagi dengan teman-temannya. B dikalikan L dikalikan sin theta. Jadi ini 40 kali 10 pangkat minus 3, B-nya 50 kali 10 pangkat minus 3, dikalikan L-nya 0,2, dikalikan sin 90 derajat. 10 pangkat minus 3 bisa kita coret, lalu ini 50 dikali 0,2, sin 90, 1 ya. Jadi 40 dibagi 10, kita dapatkan 4 ampere. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk perhitungan gaya Lorentz. Lalu berikutnya untuk gaya Lorentz yang pada muatan bergerak. Ya, soalnya pasti nanti ada muatan teman-teman. Nah, misalkan jadi untuk muatan yang bergerak dalam satu medan magnet itu dia akan mengalami gaya pentalan-pentalan seperti itu ya. Jadi muatannya bergerak dengan kecepatan V pada satu medan magnet B. Itu gayanya dirumuskan sebagai B dikalikan Q dikalikan V sin theta. Seperti itu. Mirip ya teman-teman. Jadi di mana tetanya adalah sudut antara B dengan arah gerak V. Seperti itu ya. Jadi bisa digambarkan sebagai kaidah tangan kanan seperti ini ya. Jadi teman-teman harus gunakan juga kaidah tangan kanannya. Nah, misalkan seperti ini. Sebuah elektron bergerak dalam suatu medan magnet homogen atau serba sama
0,2 Tesla. Saya tuliskan seperti ini. Arah geraknya membentuk 60 derajat terhadap arah medan magnet. Jadi 60 derajat tetanya, sehingga mengalami gaya 64 akar 3 kali 10 pangkat minus 14 Newton. Hitung kecepatan gerak elektron itu. Nah, di sini ada data Q elektron adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nggak usah pakai minus teman-teman, karena minus itu hanya menyatakan bahwa elektron itu bermuatan negatif. Ya, kita bisa gunakan rumus ini, artinya tinggal kita balik saja teman-teman. Jadi kalau mencari V berarti F dibagi B kalikan Q kalikan sin theta, seperti itu. Jadi ini 64 akar 3 kali 10 pangkat minus 14 dibagi B-nya 0,2 kalikan 1,6 10 pangkat minus 19 dikalikan sinus 60 derajat. Ya. Oke, saya jabarkan dulu. 14 ini 0,2 dikalikan 1,6 ya. Ini bisa jadi 2 kali 10 pangkat minus 1. Ini 16 kali 10 pangkat minus 1. Lalu 10 pangkat minus 19 setengah akar 3. Ya, sehingga kita bisa lakukan coret-mencoret ya teman-teman. Sini akar 3 kita coret. Kemudian ini 2 juga kita coret sama setengah. 10 pangkat minus 14 dengan 10 pangkat minus ini totalnya minus 21 ya. Oke, langsung kita hitung saja. 64 dibagi 16 itu berarti kita dapatkan 4. Kemudian yang di bawah ini 10 pangkat minus 21. Kalau kita masukkan ke atas berarti jadi 10 pangkat 21 dikurangi 14 berarti 10 pangkat 7 meter per sekon. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian, ini sebuah proton ditembakkan sepanjang sumbu X positif dengan kecepatan 6 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Jadi kita punya V 6 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Gerak proton melintasi medan magnet 0,035 Tesla ya, 0,035 Tesla. Tentukan besar dan arah. Nah, ini hati-hati nih, ada arah. Arah gaya yang bekerja pada proton itu jika garis medan magnetik berarah ke sumbu Y negatif. Nah, ini proton. Jadi proton itu walaupun tidak diketahui, kita wajib tahu bahwa muatannya adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ya. Untuk mencari gaya, kita tinggal masukkan di rumus ini saja. Ya, artinya karena kita tahu bahwa protonnya itu bergerak sepanjang sumbu X positif. Ya, ini V-nya, gerakan. Sedangkan garis medan magnetnya itu berarah ke sumbu Y negatif. Jadi kita bisa gambarkan B-nya itu ke bawah. Artinya ini sudutnya pasti 90 derajat ya. Jadi tetanya 90 derajat. Kita gunakan rumus B QV 0,035 dikalikan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 dikalikan lagi dengan 6 kali 10 pangkat minus kalikan 6 kali 10 pangkat 4 dikalikan sin 90 derajat. Itu jelas kita dapatkan 1 nanti ya. Nah, ini kita kalikan dulu 0,035 dikalikan 1,6 dikalikan 6. Kita dapatkan 0,336 dikali 10 pangkat minus 15 ya, atau kita jadikan bentuk baku 3,36 dikalikan 10 pangkat minus 16 Newton. Nah, bagaimana dengan arahnya? Ini teman-teman harus gunakan kaidah tangan kanan. Ya, jadi V itu kita bisa gunakan ibu jari. Sedangkan yang B itu kita gunakan arah keempat jari. Ya, jadi 4 jarinya seperti itu, sehingga nanti kalau teman-teman benar mengarahkannya, arah bukaan telapak tangannya itu akan menuju ke dalam. Ya, jadi ini arah bukaan telapak tangan. Ya, arah bukaan telapak tangan itu akan menuju ke dalam. Itu adalah arah F-nya. Jadi kalau kita ditanya arah F-nya, nah kita bisa bilang adalah sumbu Z
negatif ya, karena sumbu set itu adalah yang masuk dan keluar bidang gambar seperti itu ya. Ini adalah tentang gaya Lorentz bagian pertama tentang kawat lurus dan pada muatan yang bergerak. Selanjutnya nanti kita akan bicara gaya Lorentz di antara dua kawat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.